Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Merasa tak kunjung mendapat dukungan, baik dari Anies, Nasdem, apalagi PKS. Mas AHY sepertinya meradang. Permintaan Demokrat untuk menjadikan ketua umumnya sebagai bakal cawapres tidak dihiraukan sama sekali. Makanya belum lama ini Partai Demokrat menggelar show of force di lapangan tenis indoor Senayan. Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Mas AHY sebagai nahkoda Partai Demokrat memberikan orasi politik. Jika kita dengarkan, sepertinya banyak melontarkan kritik ke pemerintah, tapi sebenarnya yang diserang yakni partner koalisinya. Salah satu yang disorot tentang program food estate. Dan kita tahu program ini memang program pemerintah, tetapi di bawah kementerian siapa? Di bawah Kementerian Pertanian. Lantas Menteri Pertaniannya itu siapa? Pak Yassin Limpo yang dari Nasdem itu. Ketidakjelasan perkembangan koalisi perubahan menjadikan Mas AHY berpikir Demokrat tidak bisa menjadi anggota pasif. Dirinya merasa sebagai kalangan milenial perlu banyak mengambil peran, tidak boleh hanya menunggu saja. Nih, tidak boleh hanya menunggu saja Mas AHY, harus banyak berperannya. Lagian, jika kursi bakal calon wakil presiden tidak didapatkan Demokrat, maka masa depan Demokrat bakal jauh lebih suram. Kayaknya Mas AHY benar-benar melihat ketidakseriusan Nasdem memenangkan Anies sebagai presiden. Ada indikator-indikator yang benar-benar diperhatikan. Kalau mengusung Anies Baswedan hanya gimmick semata. Pertama, meski mengusung mantan gubernur DKI, kursi 3 menteri dari Nasdem tetap aman di pemerintah. Berbagai isu yang menerpa 3 kader Nasdem itu tak mampu menggeser mereka dari jabatannya. Pak Syahrul Yassin Limpo menjabat Menteri Pertanian saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, tidak bercengkerama bersama Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo. Lalu ada apa dengan Pak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi, yang sudah 2 kali dipanggil ke Kejaksaan Agung, posisinya juga tetap menteri. Lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini Ibu Siti Nurbaya ini, tidak terdengar mau diganti sampai sekarang. Bukankah publik sudah mendengar kasak kusuk kebiasaan Pak Jokowi mengganti menterinya saat Rabu Pon di bulan Februari dan Maret? Ada Rabu Pon, tapi mereka aman-aman saja. Indikator yang kedua nih, indikator yang kedua dari gimmick Nasdem. Belum lama Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Siapapun tahu Pak Binsar itu siapa. Beliau adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi. Bahkan kata Mas Gibran ini, julukan yang melekat di Pak Luhut itu adalah Menteri Segala Urusan. Dan itu bukan pertemuan pertama kalinya. Bulan lalu mereka juga bertemu di London. Bisa jadi Mas AHY berpikir mereka itu terjebak.
Di sisi lain, rekan koalisi mereka satunya lagi, PKS, sudah melakukan pertemuan dengan Golkar. Tidak mau masuk perangkap orasi politik yang disampaikan oleh Demokrat sebagai upaya untuk menekan Nasdem dan PKS, meminta komitmen mereka apakah serius bersatu di koalisi perubahan atau hanya mainan saja. Yang agak aneh, mengapa Demokrat tidak sekalian menantang bakal capresnya untuk menjawab apakah Pak Anies serius mencalonkan diri atau tidak? Karena sejak dideklarasikan dan melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah, ada hal-hal prinsip yang diabaikan seorang capres. Pertama, soal visi mau yang diusung sebagai capres. Kedua, slogan. Dan yang ketiga, nama bakal capres yang hingga 5 bulan digantung oleh Pak Anies. Sebagai mantan rektor dan Mendikbud, merumuskan visi tentu bukan hal yang sulit. Tapi nyatanya, di berbagai tempat berulang kali Pak Anies hanya berucap bahwa visi bisa dibuatkan. Dia mengklaim akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat semuanya. Tapi sama sekali tidak pernah menjabarkan perubahan di sektor apa yang mau dilakukan. Bagaimana cara melakukan perubahan itu? Kemudian manfaat perubahan itu lebih besar yang didapatkan masyarakat daripada perubahan. Dan penjelasan lainnya apa? Jangankan berbicara visi, slogan. Bahkan slogannya Pak Anies saja ini nyomot miliknya Pak Heru Budi loh, pejabat gubernur DKI. Artinya apa? Artinya Mas AHY sadar sesadar-sadarnya jika Demokrat tidak menggertak Nasdem dan PKS, bisa jadi malah dikadalin. Nih, di sisi lain, dia sadar peluang mendapatkan tempat bakal cawapres ya hanya di koalisi perubahan ini. Seandainya merapat ke koalisi yang lain, hampir dipastikan tidak dianggap, alias hanya menjadi penggembira semata. Kurang lebih sekitar 30 menit orasi nahkoda Demokrat sama sekali tidak menyinggung strategi Pilpres Demokrat, perkembangan terbaru koalisi perubahan, hingga menyebut nama Anies Baswedan. Bisa jadi Mas AHY benar-benar tidak merasa nyaman dengan perkembangan yang ada di koalisi perubahan saat ini. Di internal koalisi perubahan pasti terjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Sewaktu rapat-rapat kecil dilaksanakan misalnya, perumusan perubahan yang akan dilakukan bisa jadi terus ditolak oleh Nasdem, sehingga narasi perubahan yang dimaksud tak kunjung disepakati. Bagaimana Nasdem bisa menyetujui poin perubahan? Partai Nasdem, pimpinan Pak Surya Paloh tersebut masih nyaman mendukung pemerintah. Dan PKS pun, Demokrat pun tidak berdaya dengan kondisi itu. Karena apa? Yang memfasilitasi sosialisasi Pak Anies kan Nasdem. Jadi Demokrat dan PKS diam 1000 bahasa, tidak bisa apa-apa. Ini kondisi yang serba menyulitkan Mas AHY. Tanpa memiliki modal dalam pemenangan Anies, posisi tawar Demokrat di koalisi perubahan sangat lemah sekali. Kita bisa melihat hal itu dari PKS yang sekarang nih sudah tidak lagi getol menyodorkan nama Pak Aher sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hal-hal seperti ini hanya bisa dirasakan oleh elit parpol koalisi, tapi tidak dirasakan struktural
atau kader mereka yang di bawah. Dipikirnya menyatukan koalisi itu gampang. Dan koalisi perubahan sudah terkunci. Faktanya belum apa-apa malah rentan bubar jalan. Ini bisa bubar jalan tanpa penghormatan kalau begini nih. Oke, baik. Berbagai pertemuan pimpinan dua parpol di koalisi perubahan atau antara bakal capres dengan ketua partai, entah Demokrat, entah PKS, hanya sebatas seremoni, menjaga isu. Bahasa kerennya ini mempertahankan eksistensi biar kelihatan solid begitulah. Bagi yang jeli melihat nih, sejak dideklarasikan Oktober tahun lalu, tidak ada progres signifikan. Semuanya masih sama saja. Bakal capresnya masih Pak Anies Baswedan. Parpol yang bergabung ada Nasdem, Demokrat, dan PKS. Selain itu, tidak ada perkembangan lain. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.